Assalamualaikum, terima kasih ya sudah mampir di channel YouTube Bunda Zan Official. Kebetulan dapat pesanan donat untuk melengkapi snack box. Jadi sekalian aja deh saya videoin bagaimana cara saya membuatnya. Untuk isian snack box lainnya saya pesan di beberapa pedagang makanan lain. Jadi di sini saya hanya membuat donatnya aja ya, Bun. Bisa banget untuk dijual satuan atau bisa juga untuk isian snack box kayak gini. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Pertama kita campurkan dulu semua bahan-bahannya. Kalau Bunda sudah nonton video saya sebelumnya, biasanya saya mix terigunya itu ada yang protein sedang dan protein tinggi. Tapi kali ini saya hanya menggunakan full protein tinggi. Kemudian gulanya kalau biasanya saya pakai 80 gram, tapi karena saya kena protes sama customer katanya kurang manis, jadi saya tambahin jadi 95 gram. Kemudian di sini juga saya menggunakan bread improver, jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti donatnya itu bisa alot. Untuk air dan telur bisa kita campur menjadi satu dengan total 280 ml ataupun 280 gram. Seperti biasa saya menggunakan teknik all in one, yang artinya mentega atau margarinnya langsung aja saya jadi satu. Kemudian kita campur terlebih dahulu menggunakan tangan hingga bahan keringnya itu menghilang, bersatu dengan bahan-bahan basah yang sudah kita masukkan. Seperti ini ya. Ini memang kalau pakai tangan terasa agak lengket. Nggak masalah, nggak usah ditambahin terigu lagi. Pokoknya semua sesuai resep aja, insya Allah udah pas ya. Jika sudah merata seperti ini, selanjutnya kita lanjutkan menggunakan hand mixer. Di sini spiralnya tinggal satu, jangan sedih ya Bun, ini masih tetap bisa dipakai kok. Jadi memang ini sebenarnya mixer saya mixer baru, tapi nggak tahu kenapa sebelah kiri itu selalu patah. Sudah ganti, sudah beli gantinya untuk spiralnya, tapi tetap aja patah. Sudah ikutin teknik bagaimana cara mengulen agar mixernya awet, tetap ya Bun patah, nggak masalah, yang penting masih bisa dipakai. Di mixer selama kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit hingga adonannya kalis elastis. Ciri-ciri adonan yang sudah kalis itu jika direntangkan seperti ini akan terlihat serat putih ya, yang tipis kayak gini. Selanjutnya kita siapkan alas kerja yang sudah dibaluri minyak tipis-tipis. Kemudian kita bulat padatkan adonan yang tadi sudah kita mixer. Adonan bisa langsung kita potong-potong sesuai dengan berat yang diinginkan, tidak perlu didiamkan hingga mengembang ya Bun. Bisa menggunakan gunting ataupun scraper untuk memotong adonannya. Di sini saya menggunakan adonan seberat 22 sampai dengan 23 gram. Lakukan dengan cepat, kemudian letakkan adonan yang sudah dipotong secara berurutan seperti ini. Jika sudah selesai ditimbang semua adonannya, kita masuk ke proses rounding. Dengan cara dicubit-cubit seperti ini, bisa juga diputar-putar di atas alas, terserah aja Bunda nyamannya seperti apa. Yang penting adonannya itu permukaannya harus mulus dan juga padat. Karena jika adonannya tidak mulus, nanti jika digoreng banyak sekali menyerap minyak ya Bun. Selesai di rounding semua, kita siapkan
alas yang terbuat dari kertas nasi, dan juga tepung terigu sebagai balurannya. Ambil adonan yang tadi pertama kali di rounding, kemudian kita baluri di dalam tepung terigu seperti ini. Kemudian kita letakkan di kertas nasi yang tadi sudah disediakan. Diletakkan di bagian atas yang mengkilap ya, agar nanti memudahkan kita ketika mau menggoreng. Jadi kita sudah tidak lagi memegang-megang adonannya, yang kemungkinan akan penyok karena sudah full proofing. Kemudian setelah itu kita ambil satu adonan, kita tekan-tekan sedikit agak gepeng, kemudian kita beri lubang di tengahnya, kita putar-putar seperti ini, kemudian kita letakkan kembali dan kita tepuk-tepuk sampai adonannya itu agak tipis ya, tapi jangan dipencet adonannya, jadi dia masih bervolume seperti ini. Jadi pelan-pelan aja ya bun, ditepuk itu supaya udara-udara terperangkapnya bisa hilang. Atau bisa juga dengan cara dipipihkan kemudian dilubangi menggunakan squid ataupun tutup botol yang ukurannya kecil, bisa juga menggunakan cetakan khusus donat. Kalau saya lebih senang diputar-putar pakai jari karena tidak ada lagi adonan-adonan yang tersisa yang harus nanti dibulatkan lagi dan di rounding kembali. Atau kalau mau bikin yang bomboloni yang nggak ada bolongan di tengahnya, bisa dengan cara hanya ditepuk-tepuk seperti ini. Kemudian kita ratakan dengan jari, jangan dipencet atau ditekan terlalu kencang ya. Karena jika terlalu ditekan, nanti hasil donatnya itu bisa kopong setelah digoreng. Setelah itu kita tutup menggunakan plastik ataupun kain kering. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 50, 60, bahkan 90 menit tergantung suhu cuaca di daerah Bunda masing-masing. Kalau saya biasanya di set 60 menit, kemudian di menit ke 45 saya cek, ini memang masih belum full proofing, belum sempurna. Tapi bisa kita nyalakan api dan panaskan minyak. Kemudian kita diamkan lagi sekitar 10 menit. Lalu kita coba goreng satu. Jika sudah pas, menurut Bunda sudah proofingnya sempurna, bisa dilanjutkan menggoreng. Tapi kalau masih belum sempurna, bisa ditambahkan lagi 5 menit. Sampai proofingnya itu benar-benar pas ya. Nah ini sudah pas. Totalnya 70 menit ya tadi. Ini saya goreng bagian atasnya terlebih dahulu. Minyaknya sudah cukup panas. Gunakan minyak yang cukup banyak agar donatnya itu mengapung bun. Jadi donatnya itu tidak menempel di dasar penggorengan ya. Kemudian kita diamkan hingga satu sisinya kecoklatan. Jika satu sisinya sudah kecoklatan bisa dibalik. Ini cukup satu kali balik aja ya. Jadi nggak perlu dibolak-balik donatnya, karena jika terlalu banyak dibolak-balik nanti donatnya itu malah akan menyerap minyak. White ringnya lumayan tinggi ya bun, walaupun belum maksimal, tapi segini aja udah cukup. White ring menandakan bahwa donatnya itu sudah empuk dan ketahanannya itu lebih lama daripada donat yang tidak muncul white ringnya. Kita lanjutkan menggoreng donat yang tidak ada lubangnya atau biasa disebut dengan bomboloni. Nah untuk donat yang tidak ada lubangnya seperti ini memang susah-susah gampang ya, karena banyak yang komen kalau hasil donatnya itu malah jadi kopong. Biasanya kalau donat kopong itu artinya ketika degassing atau selesai di rounding itu terlalu ditekan, jadi jangan terlalu dipencet sampai tipis.
cukup ditekan-tekan lembut aja, yang penting ditepuk agar udaranya itu hilang, kemudian diratakan bagian permukaannya. Jadi donatnya itu masih bervolume ya, nggak tipis gepeng gitu bun. Nah ini dia setelah selesai digoreng dan ditiriskan, hasil donatnya itu cantik-cantik ya bun. Walaupun white ringnya belum terlalu kokoh, tapi bener-bener donat ini tuh lembut banget. Insya Allah tahan sampai dengan 3 hari dalam wadah yang tertutup. Kita coba lihat dalamnya, ini nggak menyerap minyak sama sekali dan nggak alot. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian menoping donatnya ya. Ini saya sudah melelehkan coklat batang atau DCC. Ini mereknya saya pakai merek Colette. Dengan cara double boiler seperti ini. Tidak perlu dicampur dengan minyak, tidak perlu dicampur dengan margarin atau apapun, jadi pure hanya coklatnya saja. Kemudian kita siapkan juga topping-topping yang mau digunakan. Saya hanya menggunakan 2 topping aja. Kacang dan meses. Nah ini dia setelah selesai ditopping, kemudian kalau permukaannya sudah kering kita bisa menggunakan plastik yang ukuran 11 x 11. Ini disebutnya plastik OPP ya. Bisa dibeli di toko bahan kue ataupun secara online. Nah seperti ini kita masukkan satu persatu kalau permukaan coklatnya itu sudah kering. Selanjutnya untuk mempercantik tampilan, jangan lupa kita kasih stiker. Ini bukan stiker merek dagangan saya ya, tapi ini stiker hanya ucapan thank you aja. Kayak gini murah banget. Beli online harganya cuma 8 sampai dengan 10.000, isinya 500 pieces. Wah, murah banget ya, dapatnya banyak. Tapi kalau mau pakai merek dagang Bunda juga bisa. Itu biasanya custom, harganya agak lebih mahal sedikit, tapi nggak apa-apa kalau memang sudah masuk di hitungan budget. Kalau saya pakai kayak gini aja, murah meriah dan lebih simple ya. Nah kayak gini kita pasangin stikernya satu persatu biar lebih menarik dan cantik. Karena ini untuk isian snack box langsung ke customer, jadi saya jualnya 2.500 per buahnya seperti ini. Tapi kalau mau dititip ke warung biasanya bisa juga sih kita jual dengan harga 2.200 ataupun 2.000. Jadi disesuaikan lagi ya sama bahan-bahan modal yang Bunda pakai. Segitu dulu videonya ya bun. Barangkali bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba.